Informasi seputar mancanegara akan hadir untuk Anda usai jeda, saudara. Truk-truk bantuan mulai terlihat melintasi jalur Gaza. Warga menyambut kedatangan kendaraan bantuan di sepanjang jalan Al-Rashid. Warga Palestina kembali ke rumah mereka di kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan. Namun mereka tidak dapat menemukan rumah karena hancur total menjadi tumpukan puing. Selengkapnya sesaat lagi. Saudara, informasi mancanegara di Kompas Pagi. Pengeboman Israel terhadap Gaza meninggalkan seluruh wilayah di Palestina hancur total. Dari rekaman udara menunjukkan kehancuran besar-besaran terekam di lingkungan Tal Al-Hawa di Gaza Selatan. Pasca menyebut kesepakatan damai Israel-Hamas dan warga Palestina kembali ke rumah mereka, video udara merekam kehancuran masif terjadi di seluruh wilayah Palestina, khususnya kawasan Tal Al-Hawa, Gaza Selatan. Rumah-rumah dan bangunan lainnya rata dengan tanah, jalan-jalan di bulldozer dan tumpukan puing terlihat di seluruh area Tal Al-Hawa. Warga setempat pun tak bisa mengenali, bahkan tak menemukan tempat tinggal mereka, mulai dari apartemen, rumah tapak, dan rumah toko mereka yang sudah tinggal puing reruntuhan. Sebelumnya, kawasan Tal Al-Hawa, Gaza Selatan menjadi target invasi militer Israel besar-besaran. Berbagai serangan udara dan serangan darat bertubi-tubi dilakukan Israel mulai 8 Juli 2024 silam. Pasca Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata, warga Palestina di Gaza mulai kembali pulang ke rumah mereka di Gaza Utara. Puluhan ribu warga Palestina berbondong-bondong berjalan kaki untuk kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Sebelumnya, saat Israel gencar melancarkan serangan, warga Gaza dipaksa mengungsi dari jalur Gaza Utara ke wilayah selatan Gaza. Kini, setelah kesepakatan gencatan senjata, warga memberanikan diri untuk pulang meski rumah mereka tinggal reruntuhan. إن شاء الله بس الهدنة انها تستمر على خير. هذا اللي بنتمناه يا رب العالمين إن شاء الله. ومكفي نزوح، والله العظيم تعبنا. أقسم بالله تعبنا نزوح. وشبابنا راحوا وأهلنا راحوا وأطفالنا راحوا، إيش بده يصير فينا أكثر؟ Warga Palestina kembali ke rumah mereka di kawasan Khan Younis, Gaza Selatan. Namun mereka tidak dapat menemukan rumah karena hancur total menjadi tumpukan puing. Saat warga Khan Younis kembali ke rumah, mereka menyaksikan rumah hancur dan tidak bisa dikenali, bahkan tidak ditemukan. Beberapa orang mencari barang milik mereka yang masih bisa diamankan yang tertinggal di antara reruntuhan. Sebuah bulldozer terlihat membersihkan tumpukan puing gedung, apartemen, dan bangunan rumah saat orang-orang kembali dan mencari kediaman mereka yang hancur di antara reruntuhan. Menurut PBB, lebih dari 3 dari setiap 4 bangunan telah hancur dan kehancuran pasca serangan Israel di Palestina, sekitar 25 menara Eiffel dan materi reruntuhan dan debu diduga mengandung racun. كنا في الأول خايفين على أرواحنا، الآن إحنا بعد ما وقفت الحرب كيف بدنا نعيش؟ مش عارف، لا ماء لا كهرباء لا بيوت لا طرقات، حياة كئيبة جدا. خان يونس دمار، يعني لا تصلح للسكن. يعني المنطقة هذه اللي هي منطقة الكتيبة والسطر الغربي لا تصلح للسكن الآدمي. يعني لو إحنا هينا قاعدين بنرتب في أمورنا على أساس إنه نرجع بس نقعد ونستقر فيها ونسيب منطقة المواصي، لكن للأسف الشديد لا متوفر مية ولا متوفر مكان بس ننصب لو خيمة ما فيش.
Truk-truk bantuan mulai terlihat melintasi jalur Gaza menyusul implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Warga menyebut kedatangan kendaraan bantuan di sepanjang jalan Al-Rashid. Truk bantuan berisi barang kemanusiaan memasuki wilayah Gaza usai pemerintah Israel menyetujui fase pertama perjanjian antara Israel dan Hamas pada Kamis waktu setempat. Militer Israel mengonfirmasi bahwa gencatan senjata Gaza telah berlaku. Pihak Israel menyatakan bahwa pasukannya telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan. Fase pertama meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan mundur Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Organisasi-organisasi kemanusiaan juga menyatakan siap untuk meningkatkan upaya pengiriman barang-barang bantuan ke Gaza. Korban tewas warga Palestina di jalur Gaza telah meningkat menjadi lebih dari 67.100 jiwa, dengan hampir 170.000 lainnya terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel terjadi 7 Oktober 2023 lalu. Operasi militer Israel di Gaza selama 24 jam terakhir telah menewaskan 10 warga Palestina dan melukai 49 lainnya. Israel dan Hamas mengumumkan bahwa mereka telah menyepakati kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang menawarkan jalan sementara untuk mengakhiri konflik 2 tahun yang telah menghancurkan wilayah kantong tersebut. Militer Israel merilis rekaman yang menunjukkan pasukan dari Komando Selatan menyesuaikan posisi operasional mereka di jalur Gaza usai pemerintah Israel menyetujui fase pertama perjanjian antara Israel dan Hamas. Fase pertama meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza, masa depan kelompok Hamas, dan rekonstruksi enklave. Sejumlah perayaan berlangsung di Gaza dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan berhasil dan bertahan lama. Puluhan ribu warga Palestina dipastikan akan kembali ke jalur Gaza Utara dan seluruh sandera dijadwalkan bebas pada Senin mendatang seiring berlakunya gencatan senjata Israel-Hamas. Trump bilang ia akan berbicara di parlemen Israel serta mengunjungi Mesir membahas gencatan senjata Israel-Hamas. Trump mengapresiasi negara-negara yang mendukung terwujudnya gencatan senjata Israel-Hamas termasuk Indonesia. I think it'll hold, yeah. I think it'll hold. They're all tired of the fighting. I think you're going to have tremendous success, and Gaza is going to be rebuilt. And you have some very wealthy countries, as you know, over there. And it would take a small fraction of their wealth to do that. Informasi lainnya, saudara, Israel melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan pada Sabtu dini hari waktu setempat. 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Serangan udara Israel menghantam tempat penyimpanan alat berat di sebuah desa di Lebanon hingga menciptakan kerusakan berat. Akibat serangan, jalan raya yang menghubungkan Beirut dengan beberapa wilayah di Lebanon Selatan pun terputus. Israel mengklaim mereka menyerang lokasi yang diduga akan digunakan sebagai infrastruktur bagi kelompok militan Hizbullah. Informasi lainnya, saudara, ketegangan di garis depan Ukraina kembali memuncak. Rusia melaporkan serangan besar-besaran ke fasilitas militer dan infrastruktur Ukraina, sementara pihak Kiev mengklaim berhasil mematahkan upaya ofensif Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut selama sepekan terakhir, pasukannya melancarkan 6 serangan gabungan menyasar industri militer, jalur kereta dan pelabuhan Ukraina. Mereka mengklaim menjatuhkan lebih dari 1.700 drone Ukraina, namun di pihak lain, staf umum militer Ukraina melaporkan hampir 200 kontak sengketa dalam 1 hari. Dengan pasukan mereka berhasil menahan serangan balik Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan upaya Rusia membuka blokade pasukan di Dobropilia, Donetsk,
gagal total dan berujung kerugian di pihak Moskow. Usai jeda akan ada informasi terkait dengan bentrokan terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di Tananarive, ibu kota Madagaskar. Bentrokan terjadi saat massa menuntut pengunduran diri Presiden Rajoelina. Akan ada juga informasi terkait dengan Chanchaomeo Expo resmi dibuka di Taipei Nanga Exhibition Center Sabtu waktu setempat dan ramai dikunjungi pecinta kucing. CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu